Di lereng Gunung Delapan Permata, Bara mengarahkan kaumnya mengisi keranjang rotan dengan biji besi yang berat. Angin berhembus dari ketinggian, membawa bau belerang dan tanah basah. Tiba-tiba, dari bawah terdengar teriakan samar, diselipi suku kata yang ia kenal. Bara, kepalanya menoleh tajam. Bara memicingkan mata, menatap ke arah suara. Di tepi sungai kecil di bawah, sekelompok sosok yang kompang-camping berkerumun. Itu pohon dan kaumnya. Tetapi mereka terlihat seperti sarang burung yang baru dihantam badai. Anak-anak meringkuk dekat orang dewasa, wajah setiap orang penuh kelelahan dan ketakutan. 30 pasang mata dari bawah bertemu dengan 19 pasang mata dari atas. Tatapan saling mengenal. Hanya si pendek dan si tinggi, dua ekor rusa timur itu, yang merengek gelisah. Baru tenang setelah Bara mencambuk mereka dengan ranting. Bara melambaikan tangan ke bawah, memberi isyarat agar mereka naik. Ia sendiri tak mau turun lagi. Biji besi belum selesai digali. Ia berjongkok di atas batu yang menonjol, menyaksikan rombongan kecil itu mendaki dengan susah payah. Sekitar waktu sebatang dupa habis, pohon baru tiba di lareng bersama kaumnya. Bara melihat keadaan mereka, alisnya segera berkerut. Tubuh mereka penuh lumpur, totem yang semula dilukis dengan kapur tulis kini kabur. Anak-anak bertelanjang kaki, menggigil kedinginan. Wajah pohon penuh kelelahan, tetapi saat matanya kembali menatap Bara, terutama deretan rusa timur yang tenang di belakangnya. Bola matanya membelalak. Ia tahu Bara mencari hewan bertanduk. Tapi tak mentenangka, dia bisa menangkap begitu banyak dalam keadaan hidup. Jika suku pemakan manusia yang menunggang gajah purba terasa tak terkalahkan, maka Bara saat ini di matanya, bagaikan orang yang mampu berkomunikasi dengan roh gunung dan sungai. Bagaimana mungkin seorang diri menjinakkan begitu banyak binatang buas? Bara melihat mereka masing-masing, hanya memegang satu buah hutan yang kempes, menghela napas. Ia mengeluarkan sisa daging angsa raksasa dan berang-berang panggang dari sebuah keranjang rotan, membagikannya kepada kaum suku pohon yang kelaparan. Ember, kumpulkan kayu kering, nyalakan api. Bara menyerahkan kapak batu padanya. Lalu, dari tabung penyala, api yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari. Ia menuangkan serbuk kayu berasap. Bara meletakkan serbuk kayu itu dengan hati-hati di atas rumput kering, membungkuk, dan meniupnya perlahan. Api jingga menyala puk, menerangi wajah-wajah yang terkejut di sekelilingnya. Pohon menyaksikan keajaiban ini, rasa hormatnya pada Bara bertambah dalam. Di bawah tatapan penasaran semua orang, Bara mengeluarkan lagi sebuah periuk tanah, liat berwarna merah kecoklatan, berbentuk bulat dan memiliki tutup. Ia meletakkan periuk itu di atas 3 batu, memotong beberapa iris daging, dan melemparkannya ke dalam, lalu menambahkan air, garam kasar, cabai rawit, dan sayuran hutan. Kurang dari 10 menit, aroma daging pekat bercampur pedas menyebar. Itulah cikal bakal soto. Bara menyuruh babi kayu mengambil mangkuk kayu, mengisinya penuh untuknya. Bergiliran minum, setiap orang satu teguk dulu, hangatkan badan. Bara berkata, pohon menerima mangkuk, hati-hati meminum seteguk. Asin, pedas, panas. Aliran hangat langsung mengalir dari tenggorokan ke perut, mengusir dingin lembab yang meresap hingga ke tulang. Di dalam kuah mengambang lapisan minyak tebal, irisan daging lembut, sayuran hutan menyerap kuah. Ekspresi hampir seperti mabuk terpancar di wajah pohon. Ia tak pernah membayangkan makanan bisa seenak ini. Ia tersadar, malu-malu menggaruk kepala, buru-buru menyerahkan mangkuk ke orang berikutnya. Setelah semua orang mencicipi satu putaran, periuk itu pun kosong. Tapi kuah ajaib ini telah menyalakan api harapan di hati setiap anggota suku pohon.
Tatapan mereka pada Bara dipenuhi kekaguman dan pemujian yang samar. Bara melambaikan tangan. Sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Ia berjongkok, menatap pohon. Kalian kenapa bisa seperti ini? Membawa seluruh keluarga lari ke sini. Wajah pohon segera muram. Ia mulai mengeluh. Yang lain juga menambahkan dengan riuh. Sambil berisyarat dan bercerita, Bara mendengarkan, keningnya semakin berkerut. Suku pemakan manusia menunggang gajah purba. Ia menarik napas dalam. Jarak suku pohon dengan suku Suryanya hanya 1 hari perjalanan. Jika suku kanibal bisa menyerang suku pohon, berapa jauh lagi dari rumahnya sendiri? Rasa urgensi mencengkeram hatinya. Harus cepat kembali. Besok, aku berangkat pulang. Bara memutuskan, menatap pohon. Kalian punya rencana apa? Kami. Pohon terbata-bata. Ya, mau kemana lagi? Rumah dibakar. Hutan ada musuh. Tidak ada persediaan makanan. Musim hujan sebentar lagi tiba. Seluruh anggota suku pohon menundukkan kepala. Keputusasaan merambat seperti rotan. Bergabunglah dengan sukuku. Suara Bara tenang namun tegas. Kalian terlalu sedikit. Tidak bisa melindungi diri sendiri. Makanan yang kami simpan cukup untuk semua bertahan melewati musim hujan. Di suku kalian akan aman. Jantung pohon berdebar kencang. Ia memandang kawanan rusa timur yang dengan tenang mengunyah semak di kejauhan. Berpikir daging sebanyak ini cukup untuk 30 orang makan sepanjang musim hujan. Hatinya mulai tergoda. Sejika Bara tahu, pohon berniat menjadikan rombongan angkutannya sebagai gudang daging. Mungkin akan marah hingga muntah darah. Susah payah menangkap hidup-hidup, bukan untuk dimakan. Kaum suku pohon sudah lama takluk oleh kuah tadi, terutama anak-anak, memandang pohon dengan penuh harap. Mereka pernah melihat busur panah Bara, tahu mengikutinya tidak akan kelaparan, juga tidak akan dijahati. Pohon tahu ini pilihan terbaik, tapi masih ada keraguan. Kamu mengundang kami, tapi apakah kepala sukumu akan setuju? Apakah kaummu akan menerima kami? Mendengar pertanyaan ini, Bara tersenyum. Dulu untuk berjaga-jaga, ia tidak mengungkapkan identitasnya. Itu tidak perlu khawatir, katanya sambil menunjuk cucuk tulang, enggang yang digunakan untuk mengikat rambutnya. Karena akulah sang kepala suku, aku yang memutuskan. Apa? Kamu kepala sukunya? Pohon tak percaya, tapi setelah dipikir lagi ia pun mengerti. Ya, berbagai keajaiban seperti ini bukan hal yang bisa dilakukan pemuda biasa. Setelah berpikir, pohon bertanya lagi, kalau begitu apakah kamu akan memberikan senjata yang sama pada kami? Ia sudah lama iri pada ada tombak panjang bertangkai putih dan busur panjang Bara. Bara tersenyum tipis, langsung menyerahkan tombak panjangnya pada pohon, kapak batu pada ember, dan perisai rotan setinggi orang itu disodorkan pada tunggul yang kekar. Busur panah saat ini hanya satu, kalian juga belum bisa menggunakannya. Kembali ke suku. Setiap orang akan punya senjata sendiri. Memegang tombak yang dingin dan kokoh, pohon tidak ragu lagi. Baik, aku setuju bergabung. Dalam waktu sarapan pagi, suku pohon secara resmi bergabung dengan suku Surya. Mereka yang sudah kehabisan akal, tidak terlalu menolak hal ini. Pohon juga menunjukkan hasil buruan mereka pada Bara. Kelinci gunung, lebih dari 30 ekor, besar dan kecil. Mata Bara berbinar. Ia seakan yang terlihat pasokan daging yang tak ada habisnya, dan kulit kelinci yang hangat untuk musim hujan. Usai sarap, pohon mengira mereka akan segera pulang. Tapi Bara malah kembali menggali batu. Pohon bingung. Batu-batu ini cuma cantik, katanya. Ambil 1-2 untuk hiasan sudah cukup. Kok kamu pakai keranjang?
Suara bara tegas. Dengan batu-batu ini, aku bisa buat senjata yang lebih baik. Dan suku kita bisa makan 3 kali sehari, sampai kenyang dan masih sisa. 3 kali sehari, sampai kenyang. Pohon dan anggota sukunya itu seperti janji dari dewa. Kepercayaan mereka pada bara, dalam sekejap, melambung setinggi langit. Apalagi yang ditunggu? Gali. Pohon berteriak. Semua orang langsung ikut menggali. Banyak tangan, kerja cepat. Menjelang siang, semua keranjang rotan penuh dengan biji, terutama tembaga asli, timah, plus tanah liat merah dan kaolin untuk membuat kuali. Siang hari, bara menyuruh semua orang makan lagi, sebagai percobaan 3 kali sehari. Sorenya, rombongan berangkat, 18 ekor rusa timur berbaris. Masing-masing mengangkut 2 keranjang rotan yang menggembung. Sambil berjalan, bara mengajari pohon dan yang lain cara menggunakan tombak, melempar kapak batu, dan bertahan dengan perisai. Di perjalanan, mereka juga berhasil memburu beberapa ekor kelinci hutan untuk tambahan makanan. Bara teringat kulit kelinci yang ditinggalkannya untuk dijemur dulu. Pasti sudah dirampas atau dibakar suku pemakan manusia. Dadanya sesak. Malam tiba. Rombongan berhenti untuk bermalam. Api unggun dinyalakan, penjaga malam ditugaskan, rusa dan kelinci diberi makan. Semua orang meringkuk di sekitar api, berusaha tidur. Angin malam semakin kencang, membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Tengah malam, bara yang terbaring di tanah tiba-tiba merasakan getaran berat dari bawah. Dak, 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 seperti langkah raksasa. Seketika ia teringat deskripsi pohon gajah purba yang ditunggangi suku pemakan manusia. Bangun, semua bangun. Serangan. Padamkan api. Bara menendang dan menarik semua orang hingga terjaga. Bertarung di malam hari. Musuh gelap kita terang. Sumber cahaya harus segera dihilangkan. Semua orang kalang kabut menutupi api unggun dengan tanah. Bara menyambar sepotong kayu yang masih membara dari sisa bara, lalu melemparkannya sekuat tenaga ke arah sumber getaran. Cahaya redup itu menerobos kegelapan. 2 teriakan gajah yang nyaring dan masih muda menyayat malam. Dalam sorotan cahaya, 2 bayangan raksasa tiba-tiba muncul. Puluhan orang dengan wajah dicat pola merah putih yang mengerikan, kalung tulang manusia di leher, berteriak-teriak sambil menyerbu dengan senjata teracung. Pemimpin mereka, seorang pria yang menunggangi gajah purba, mengenakan kalung dari ruas jari dengan gantungan, tengkorak sebesar telapak tangan di bawahnya. Tombak tulangnya diayunkan, anak buahnya mengalir seperti banjir. Pohon, bawa suku dan rombongan rusa lewat utara. Cepat! Bara memutuskan dengan sigap, menunjuk ke sisi musuh. Hadapi langsung dengan jumlah yang tak seimbang dan serangan binatang raksasa, itu bunuh diri. Keunggulan bara ada pada busur panjangnya. Ia memperkirakan jarak 200 langkah, 150, 100. Ia mengangkat busur, anak panah terpasang, 80 langkah. Tali busur ditarik penuh, 70 langkah, lepas. Desis. Anak panah berbulu melesat berputar, menembus kegelapan. Seorang prajurit pemakan manusia yang paling depan baru saja mengangkat kapak batu untuk dilempar. Dadanya tiba-tiba meletup percikan darah. Ia menatap batang pang panah yang menembus dadanya. Wajahnya bingung, lalu terjatuh. Musuh di sekitarnya terhenti sejenak. Dalam sekejap itu, desis. 2 anak panah lagi. Satu tertancap di tenggorokan. Pria itu meraih dan jarnya sambil mengeluarkan suara hek-hek sebelum roboh yang lain tertembus bau. Menjerit kesakitan sambil berguling. Sang kepala gajah melihat bara di kejauhan. Pemuda berambut diikat itu, ia berteriak marah.
mendorong anak buahnya untuk menyerbu, masuk jarak lempar, lemparkan kapak batu. Lari, mereka mau lempar kapak. Bara menarik pohon yang masih agak bengong, menyeretnya lari ke belakang. Tunggul membawa perisai besar, melindungi dari belakang. Perintah sang kepala gajah terdengar. Puluhan kapak batu menderu, berputar-putar di udara. Bara gesit menarik pohon bersembunyi di balik pohon damar besar. Ember juga buru-buru bersembunyi. Hanya Tunggul yang mendengus, kaki dibuka, badan dimiringkan. Perisai rotan dipegang erat di depan. Bup, bup, bup. Dua kapak batu menghantam keras permukaan perisai. Ujung sebuah tombak batu bahkan menembus anyaman rotan. Berhenti pas di depan dada Tunggul. Ember yang bersembunyi di balik pohon melihat kapak-kapak batu berserakan di tanah. Matanya berbinar. Ia melompat keluar, menyambar dua kapak, lalu melemparkannya kembali sekuat tenaga. Musuh tak menyangka ada balasan. Dua orang di formasi mereka terjatuh. Melihat itu berhasil, Ember ingin mengambil kapak lagi. Bara menariknya kembali. Jangan bertarung jarak dekat, jauhkan jarak. Keempatnya kembali berlari. Musuh memburu dari belakang. Jarak kembali terbuka sekitar 100 langkah. Bara berhenti, berbalik, melepaskan 4 anak panah berturut-turut. Tidak ada yang meleset. 4 musuh lagi menjerit dan roboh. Formasi serangan suku pemakan manusia mulai kacau. Musuh mendekat lagi. Gelombang kapak batu dan tombak lempar berikutnya datang. Tunggul mengerat gigi, menahan perisai dengan keras. Permukaannya bertambah beberapa lekukan dan sebatang tombak yang masih bergetar. Lengannya mati rasa. Ember mengambil kesempatan, melemparkan kembali 2 kapak batu. Salah satunya tepat mengenai wajah seorang musuh. Darah dan daging berhamburan. Pohon juga sudah kalap, mencabut tombak batu yang menancap di perisai, lalu melemparkannya kembali sekuat tenaga. Tombak batu itu meluncur dengan suara mendesing, terbang dengan jarak yang mengejutkan, lalu menghunjam keras ke kerumunan musuh. Menancap miring di tubuh seorang prajurit pemakan manusia. Orang itu meronta, tapi tidak bisa jatuh. Pemandangan yang mengerikan. Cepat pergi! Perisai sudah hampir jebol. Bara menarik ketiganya yang penuh amarah untuk terus lari. Ini pertama kalinya mereka berkarung hidup mati dengan sesama manusia. Adrenalin memabukkan kepala. Begitulah. Mengejar. Melawan. Dikejar lagi. Melawan lagi. Mereka berulang kali bergerak maju mundur. 4 kali. Akhirnya Bara berhenti bersama 3 rekannya yang terengah-engah seperti belo bocor. Mereka bersandar pada tombak batu yang dipungut. Menarik napas dalam-dalam. Perisai rotang Tunggul sudah lama hilang entah kemana, yang terakhir tertancap 2 tombak. Lengan dan pipinya sendiri sudah ada beberapa luka lecet. Para pengejar dari suku pemakan manusia lebih parah. Lelah seperti anjing mati, lidah terjulur, 1 orang bahkan muntah sambil bersandar pada kaki gajah. Dari 40 orang, hanya 7 yang masih berdiri. Mereka semua kelelahan. Hanya 2 kepala suku yang masih menunggangi gajah purba itu yang masih punya tenaga. Kedua pihak saling berhadapan. Terpaku, terpisah sekitar 80 langkah. Kepala gajah memandangi anak buahnya yang bergelimpangan, lalu menatap ke-4 orang di seberang. Amarahnya mendidih. Dia merasa masih bisa menyerang sekali lagi. Musuh sudah tak punya perisai, kali ini pasti bisa ditaklukkan. Dia berteriak, tombaknya menunjuk ke depan. Gajah purba itu kembali menyerbu. Bara menarik napas dalam, mengangkat busur, membidik kepala suku yang sombong itu. 70 langkah. Lepas! Anak panah berbulu melesat seperti bayangan hitam, tepat menghunjam ke mata kanan kepala gajah. Teriakan menyayat.
Kepala suku itu terjatuh dari punggung gajah. Gajah purba yang sedang menyerbu tak bisa menghentikan langkahnya. Kaki belakangnya, dengan suara plok yang lembek, menginjak tubuh tuannya yang jatuh. Isi perut berhamburan. Gajah purba itu berhenti kebingungan, menoleh melihat gumpalan daging dan darah di bawah kakinya. Matanya yang besar penuh kebingungan dan kegelisahan. Sepertinya dia menginjak tuannya sendiri. Para pengikut yang tersisa pun terdiam. Pemimpin mereka mati begitu saja. Bara tak memberi mereka waktu untuk berpikir. Serang balik, maju, lemparkan tombak. Perintahnya dengan suara parau. Keempat orang itu membentuk garis longgar, maju belasan langkah, lalu berhenti mendadak dan melemparkan senjata. Jarak kini hanya 40 lebih langkah. 3 tombak batu dan 1 anak panah meluncur lebih dulu. 3 orang lagi tersungkur. Musuh tinggal 3 orang. Mereka panik total, berbalik dan lari. Kepala suku kedua, yang masih menunggangi gajah, berusaha memutar hewannya. Terlalu lambat. Dia malah melompat turun dari punggung gajah. Kakinya belum mendarat. Shoot! Anak panah bara sudah menembus punggungnya. Dia terhuyung beberapa langkah ke depan, terjungkal, tak bergerak lagi. 2 musuh terakhir yang melarikan diri, dihabisi oleh kapak batu yang dilempar pohon dan kawan-kawan. Hutan kembali sunyi. Hanya terdengar napas berat dan kicauan serangga di kejauhan. Pertempuran gerilya yang menegangkan itu berakhir. 2 orang dari pihak bara luka ringan. 40 musuh tewas semua. Pohon dan kedua rekannya memandangi kekacauan di tanah. Masih tak percaya mereka berhasil melakukannya. Bara menatap sekeliling medan perang. Pandangannya tertuju pada 2 anak gajah purba yang masih berdiri bingung di tempat. Mereka tampak terkejut oleh pembantaian dan kematian tuannya. Belalainya menyentuh lembut mayat di tanah, mengeluarkan rengekan bingung. Tunggul, kau jaga tempat. Ember, cari anggota suku dan rombongan rusa kita. Pohon, ikut aku membersihkan. Bara mengambil tombak tulang milik kepala suku itu, lalu mulai memberikan pukulan terakhir pada para prajurit terluka yang masih mengerang di tanah. Pukulan terakhir. Apa itu? Tanya pohon bingung. Bara tak menoleh. Membunuh yang belum mati betul. Jangan tinggalkan yang masih hidup. Nada suaranya dingin, seolah membicarakan hal paling biasa. Pohon menggigil, lalu mengikutinya dalam diam. Mereka kembali menyusuri rut pengejaran, mengumpulkan anak panah, tombak batu, dan kapak batu yang masih bisa dipakai, tapi 2 anak gajah purba itu mengikuti bara dari belakang, langkah demi langkah. Sesekali belalainya menyentuh lembut punggung bara, mengeluarkan suara oh-oh. Bara berhenti, lalu menoleh dengan kesal. Seekor anak gajah purba mendekat, matanya yang besar, berbulu mata panjang, dan tampak lugu menatapnya. Belalainya kembali menyentuh kalung taring hewan di dada bara. Pergilah, kau bebas, jangan ikut aku. Bara mendorong belalainya pergi. Suaranya tegas, aku tak bisa memeliharamu. Pikirannya berhitung cepat seekor gajah purba dewasa butuh berapa banyak makanan sehari. Untuk menarik batu giling, membajak, menarik gerobak. Tidak, terlalu tidak sepadan. Dia melanjutkan pembersihan, tapi setelah dihitung, hanya ada 36 mayat. Pohon bilang musuh ada 40 orang. 4 orang hilang. Hidup tak kelihatan, mati tak ada jasadnya. Hati bara mendadak berat, seperti menelan batu dingin. Ada yang lolos. Saat fajar menyingsing, Ember dan Tunggul kembali dengan rombongan besar. Untungnya, semua orang dan barang bawaan masih lengkap. Bara menyuruh pohon membagikan senjata rampasan. Kecuali anak-anak, semua sekarang punya tombak batu atau kapak batu untuk perlindungan. Mereka mulai sarapan, kelinci hutan panggang.
Tak ada sumber air di dekat sini, tapi Ember entah dari mana mendapat getah asin berwarna merah, dibagikan untuk mengembalikan cairan dan garam tubuh. Dia juga memakai getah itu untuk membersihkan luka tunggul. Pakai ini cuci lukanya, biar cepat sembuh. Nggak gampang busuk, jelas pohon. Bara mengangguk. Mungkin ini semacam pembasmi kuman alami. Mirip getah pohon darah naga. Rusa Timor dan kelinci memakan rumput gajah yang dipotong dari tepi rawa. Dua anak gajah purba itu pun mendekat, tanpa sungkan. Belalainya menggulung seikat besar rumput, lalu menyuapkannya ke mulut. Si pendek dan si tinggi tersingkir ke samping. Marah tapi tak berani protes keras, hanya merengek pelan. Persediaan rumput yang cuma cukup untuk 2 kali makan, itu dilahap habis oleh dua raksasa rakus ini. Bara merasa sakit hati. Dia mendekat, ingin mengusir mereka. Tapi dihadapkan dua pasang mata besar yang basah, dan penuh arti aku lapar itu. Tangannya tak tegas. Seekor anak gajah purba bahkan menggulung seikat rumput, lalu dengan ramah menyodokkannya ke mulut Bara. Matanya berkedip-kedip, seolah berkata, "Kamu juga enak loh." Bara tak tahu harus tertawa atau menangis. Dia menyuapkan kembali rumput itu ke mulut si gajah. Berangkat sekarang. Bara menggeretakkan giginya memberi perintah. Harus lepas dari dua pengikut yang merepotkan ini. Rombongan kembali berjalan. Bara berada di paling belakang. Dia mengambil 2 ikat besar rumput, meletakkannya di tanah, lalu berlari tanpa menoleh. Setelah berjalan jauh, dia menoleh. Dua gajah itu masih asyik makan rumput. Bara lega. Dia tak tahu apa yang biasa diberikan suku pemakan manusia pada mereka. Sampai-sampai kelaparan seperti ini. Rombongan berjalan ke barat sepanjang pagi, akhirnya melihat bekas rumah suku pohon. Rumah panjang raksasa itu tinggal kerangka hitam legam, masih mengepulkan asap putih tipis. Pepohonan hidup di sekitarnya menghitam terbakar. Pohon dan anggota sukunya berhenti memandang, wajah penuh duka. Tapi hidup harus terus berjalan. Mereka membalikkan badan dalam diam, mengikuti rombongan. Tak jauh lagi dari sungai kecil yang jadi batas wilayah. Setelah berjalan sekitar 20 menit lagi, mereka tiba di tempat Bara dulu bertarung dengan ikan paru-paru. Permukaan sungai tenang. Hutan di seberang tampak damai di bawah sinar matahari. Pohon dan kawan-kawan belum pernah ke seberang sungai. Tapi menyeberang tidak sulit. Jembatan akar alami dari akar gantung, dan rotan di atas sungai itu adalah jalannya. Masalahnya, bagaimana dengan rusa Timor dan semua barang bawaan? Ketua, bagaimana binatang berkaki 4 dan batu-batu ini menyeberang? Tanya Ember cemas memandangi rombongan rusa. Tapi Bara tenang-tenang saja. Mereka bisa berenang. Kalian pergi dulu, tebang beberapa dahan panjang dan rotan. 20 menit kemudian, di bawah tatapan takjub semua orang, Bara menggunakan dahan, rotan, dan sisa kulit angsa raksasa untuk dengan cepat membuat perahu kulit ikan sederhana. Dia mengikat tali panjang di kedua ujung perahu. Bara menyuruh pohon lebih dulu, memanjat jembatan akar ke seberang, memegang ujung tali yang satu. Di sini, mereka memasukkan keranjang rotan penuh biji ke dalam perahu. Pohon di seberang menariknya, mengosongkan keranjang, lalu Bara menarik perahu kosong kembali. Begitu seterusnya, satu keranjang per satu kali, satu orang per satu kali. Sungai tidak lebar, prosesnya cepat, hanya saja melelahkan. Akhirnya, yang tersisa di tepi sungai hanyalah Bara dan 18 ekor rusa Timor. Bara melepas cawat kulit kayunya, lalu melompat ke air sungai yang dingin. Satu persatu, dia menuntun rusa-rusa itu dengan tali kekang, membimbing mereka berenang menyeberang. Kawanan rusa itu turun ke air berurutan, kaki-kaki mereka mengayun kuat.
Setelah semua rusa naik ke darat, ngibaskan bulu basah mereka, dan kembali memikul keranjang rotan. Bara pun mengenakan pakaiannya. Rombongan akhirnya menginjakan kaki di tanah suku Surya. Hutan di sini lebih terbuka, sinar matahari menembus daun-daun lebar dan jarum, menciptakan bayangan-bayangan yang berkilauan. Swir, anak panah bara melesat, menjatuhkan seekor ayam hutan hijau. Ember dengan gembira mengambilnya, mengikuti ketua baru ini. Pikirnya, memang tak perlu khawatir soal makanan. Rombongan melanjutkan perjalanan pulang. Senja tiba. Langit di ufuk barat memerah jingga. Di tepian sungai yang dangkal, Sembuh membantu ibunya membereskan hasil tangkapan ikan. Setiap hari dia datang ke sini, menatap ke arah utara. Ibunya bilang, sang ketua pergi dari arah itu. Ibu, apa ketua sudah tidak mau kita lagi? Tanya Sembuh dalam bahasa lama sukunya. Suaranya terdengar sedih. Perempuan itu mengusap kepala anaknya, tersenyum paksa. Tidak mungkin, dia ketua kita. Dia pasti kembali. Tapi di dalam hati, wanita itu dipenuhi kecemasan. Bara masih remaja, sendirian di alam liar yang penuh bahaya. Sudah begitu lama, dia tak berani memikirkannya lebih jauh. Dia mengangkat 2 keranjang ikan, lalu, seperti kebiasaan, menoleh ke utara. Pandangan itu membuatnya kaku seketika. Di kejauhan, di antara pepohonan, muncul siluet-siluet manusia. Ada orang. Siapkan senjata. Teriaknya memperingatkan. Para wanita dari tim penangkap ikan segera meletakkan keranjang, meraih tombak panjang bertangkai putih. Membentuk barisan pertahanan sederhana, melindungi Sembuh di belakang mereka. Ibu, itu ketua bara. Sembuh yang bermata tajam menyembul dari celah-celah tubuh para wanita, berteriak kegirangan, tangannya kecilnya melambai-lambai. Sembuh, aku pulang, melihat sungai dan wajah-wajah yang dikenalnya. Kehangatan mengalir di dada bara. Dia juga mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagai balasan. Akhirnya pulang. Namun, tepat di momen hangat ini, Uun, 2 suara terompet gajah yang nyaring, familiar, dan membuat kulit kepala bara merinding. Tiba-tiba meledak dari hutan di seberang sungai. Semua mata langsung tertuju ke sana. Semak-semak di seberang bergoyang, dan 2 anak gajah purba yang seperti hantu itu melangkah keluar dengan langkah berat. Belalainya terulur, mereka memanggil-manggil ke arah bara dengan riang. Ya ampun, kalian masih mengikutiku. Bara hampir menangis. Sudah sejauh ini, sudah menyeberangi sungai, masih saja tidak bisa lepas. Apa 2 rakus ini lengket seperti perekat? Dalam hati, dia berdoa jangan mendekat, tolong jangan. Tapi sungai selebar kurang dari 10 langkah ini, mana mungkin bisa menghentikan gajah yang sejak lahir sudah bisa berenang. Yur, biur, 2 suara gebukan keras, tanpa ragu. Kedua anak gajah purba itu melompat ke sungai, menyemburkan cipratan air raksasa. Kaki-kaki tebal mereka mendayung di bawah air. Belalai terangkat tinggi, seperti 2 bukit kecil yang bergerak. Dengan cepat mendekat. Kurang dari 10 tarikan napas, mereka sudah basah kuyup merayap naik ke darat. Mereka mengibaskan tubuh. Air berhamburan. Lalu, dengan langkah riang, mereka berjalan langsung ke arah bara yang terpana. Belalai basah mereka mengusap-usapnya dengan akrab, mengeluarkan erangan yang terdengar sedih dan sedikit menyalahkan. Seolah berkata, kenapa kau tinggalkan kami sendirian? Kami mencari-carimu susah payah. Bara menatap 2 pasang mata besar itu, yang penuh sukacita ketemu. Lalu melihat ke hutan gelap di seberang sungai, yang mungkin masih menyembunyikan 4 tersangka yang lolos. Perasaannya campur aduk, ingin tertawa,
ingin menangis. Sembuh melepaskan genggaman ibunya, berlari mendekat, penasaran mengusap-usap kulit kasar gajah purba itu. Para wanita masih memegang tombak, waspada, dan bingung melihat kedua makhluk raksasa yang tiba-tiba muncul ini. Pohon dan sukunya berdiri di samping, kekaguman mereka pada kemampuan bara menarik. Binatang buas sudah tak terkira. Sisa cahaya senja melukis sungai, hutan, kerumunan orang, dan binatang raksasa itu dengan warna emas yang hangat. Bara berdiri di perbatasan rumahnya, di belakangnya. Para anggota suku lama dan baru yang setia di depannya. Dua beban manis yang tak bisa dienyahkan. Dia tahu, masalah baru, terutama soal jatah makan, baru saja dimulai, tapi saat ini, rasa aman karena telah pulang dengan selamat, untuk sementara mengalahkan segalanya.